Waktu udah mau tidur nih ya, dia nggak datang, udah mau tidur nih. Hana denger ranjang yang ada di sebelahnya Kinan yang lagi kosong ini berderit, Wak. Seolah-olah ada orang yang lagi naik ke ranjang. Aduh, merinding aku. Ya kan? Belum sempat Hana bereaksi, tiba-tiba ada suara perempuan yang membisik di telinga. Jangan bilang siapa-siapa. Aku cuma mau bantu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali membawakan kisah horor Wawa part 311 yang berkaitan sama rumah sakit, Wak. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama kejadian-kejadian horor yang katanya sering sekali terjadi di rumah sakit ya kan. Rumah sakit itu biasanya identik sekali sama bau obat, ruangan kosong, dan selalu ada suasana aneh yang kadang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan kali ini agak beda, Wak, sama kisah horor dari rumah sakit biasanya. Kenapa? Karena gangguan yang dialami sama Wawa kita ini bukan cuma bikin merinding aja, tapi juga meninggalkan pertanyaan besar yang ngebuat dia ngerasa was-was. Tapi dibalik semua gangguan itu ternyata ada kisah sedih yang nyelip diam-diam di baliknya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Hana dari Kalimantan. Halo Hana. Nah, sekilas informasi tentang Hana, Wak, dia ini adalah ibu muda yang punya seorang anak perempuan yang bernama Kinan. Pengalaman horor ini tuh terjadi ketika Hana ini lagi nemanin Kinan opname di sebuah rumah sakit yang ada di Kalimantan. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari Kinan ini tiba-tiba jatuh sakit. Hana langsung membawa Kinan ke IGD untuk diperiksa. Nah, di situ dokter bilang kalau Kinan kena pneumonia, Wak, dan harus diopname sementara waktu untuk bisa cepat sembuh. Mendengar saran dari dokter, Hana sama Bang Adam suaminya terpaksa ya setuju lah gitu kan. Bang Adam pun segera langsung mengurus administrasi, sementara Hana berharap pada saat itu bisa mendapatkan kamar yang nyaman, Wak, ya minimal kelas 1 lah, yang isinya cuman diisi sama 2 pasien aja. Tapi ternyata waktu itu semua kamar kelas 1 di bangsal anak udah full. Yang tersisa hanya kelas 3 yang sekamar isinya ada 6 pasien, Wah. Nah, mendengar saran itu, Hana langsung nolak. Ibu, suster, perawat, mohon maaf nih, saya nggak bisa kalau di kelas 3, nanti takut anak saya nggak nyaman istirahatnya. Oh, kalau ibu mau tetap di kelas 1, saat ini ada sih, Bu, kamar yang lagi kosong, cuman di bangsal dewasa, lantai 5. Nanti kalau misalnya ibu mau, ya udah nggak apa-apa, ibu di sana dulu. Kalau seandainya bangsal anak sudah tersedia yang kelas 1-nya, saya infoin. Oh, ya udahlah, Mbak, nggak apa-apa, saya mau kamar itu aja, kata si Hana. Adalah tuh, akhirnya setelah setuju, perawat pun segera langsung mengantarkan Hana, Kinan, dan Bang Adam ke kamar yang dimaksud, lantai 5 bangsal dewasa, kelas 1 tapi ya. Nah, begitu nyampe, Hana langsung lega, Wak, karena kamar itu ternyata kosong. Nah, dia cuman diisi 2 orang kan, cuman ada 2 kasur, tapi cuman si Kinan aja pasien, yang satu lagi nggak ada pasien. Di situ Hana ngebatin, wih enak ya di sini, suasananya lebih tenang, malah kerasa kayak staycation aku di situ. Nah, Hana pun segera langsung menaruh barang-barang di sana dan menidurkan Kinan anaknya. Nah, setelah Kinan tidur, Bang Adam pamit pulang, Wak, karena besoknya dia harus kerja. Dan itu artinya Hana akan ngejagain Kinan sendirian malam itu selama di opname. Tapi Bang Adam ini janji kok dia bakal datang ngejenguk mereka setiap jam makan siang, sama juga setelah pulang kerja dia bakal ke rumah sakit lagi. Nah, setelah Bang Adam pulang, tinggallah Hana berdua sama Kinan di kamar itu. Dan meskipun gak ada yang nemenin, aku bisa ngejalaninnya dengan santai, Nadia, dengan tenang, malah bisa tidur, bisa istirahat, anakku juga gak rewel. Rumah sakit itu juga terasa nyaman sekali, gak ada sesuatu yang perlu ditakuti lah gitu. Tapi kenyataan itu nggak bertahan lama, karena memasuki tengah malam di hari itu ada suatu kejanggalan yang membuat bulu kuduk Hana ini merinding, Wak. Nah, nggak lama setelah dia nindurin Kinan, Hana juga ikutan ketiduran. Terus sekitar jam 12:30 malam, Hana kebangun karena ada suster yang masuk ke dalam kamarnya. Terus kemudian dengan pelan, suster ini membangunkan Hana dan menanyakan nama dan juga tanggal lahirnya Kinan. Nah, setelah Hana jawab, suster itu lanjut memeriksa suhunya si Kinan sambil mengecek cairan infus. Terus nggak lama kemudian, suster itu senyum, dia bilang, suhu anaknya normal ya, Bu, ya. Oh iya sus, makasih ya, gitu kata si
Hana. Dah suster itu pun keluar dari kamar, Hana balik tidur lagi jam 12:30 tuh ya. Nah pas lagi enak tidur, sekitar jam 3 subuh, tiba-tiba kamarnya si Hana diketok. Gak lama masuk nih Wak seorang suster lagi yang ngebawain peralatan medis. Cuman setelah diperhatikan, suster ini beda sama suster yang sebelumnya Wak. Dan waktu itu suster yang kedua ini lagi siap-siap mau ngukur suhunya Kinan. Si Hana kira nanya kan, loh kok dicek lagi sus? Bukannya tadi udah? Nah dengar pertanyaan Hana, si suster ini bingung. Loh jam berapa Bu diceknya? Sekitar jam 12:30 lah, tadi baru kok. Sama suster juga, kata si Hana. Nah tepat setelah dengar jawaban itu, entah kenapa Wak, wajah suster yang kedua ini tegang. Iya Bu ya, cuman gak lama kemudian dia bilang, suhunya normal ya Bu ya. Dia langsung beresin termometer dia ngecek info sebentar, terus bergegas keluar dengan langkah yang agak terburu-buru. Nah perubahan wajah dari suster kedua ini sempat bikin si Hana ini curiga. Cuman kan aku udah capek Nadia, yaudah aku balik tidur lagi. Nah tidurlah dia. Nah besoknya sekitar jam 7 pagi, Hana kembali didatangin sama suster yang ngenalin dirinya dengan nama Suster Ica. Ini suster beda lagi ya, suster ketiga namanya Suster Ica. Seperti biasa sesuai prosedur rumah sakit, Suster Ica juga nanya nama dan tanggal lahirnya Kinan. Dan ngejelasin daftar obat yang harus diminum sama si Kinan. Nah setelah penjelasannya selesai, Hana iseng nanya, nggak ukur suhu lagi sus? Tadi malam kayak 2 jam sekali diukur. Sekarang udah lewat 2 jam loh, kok belum diukur lagi? Kata si Hana. Sus Ica ini cuma senyum aja, dibilang, oh iya Bu, ukur suhu harusnya tiap 8 jam sekali aja sih Bu, bukan 2 jam. Kata si sus, masa sih sus? Tapi kok semalam anakku diukurnya 2 kali ya, padahal belum 8 jam. Yang pertama jam 12:30, terus yang kedua jam 3 subuh. Nah sama kayak suster sebelumnya, suster kedua, wajah Suster Ica juga tiba-tiba tegang. Hah? Cuman gak lama dia jawab, oh mungkin data sebelumnya belum kecatat Bu, makanya diukur 2 kali. Kita harusnya 8 jam sekali kok Bu gitu. Setelah ngomong itu, Suster Ica langsung bergegas keluar Wak. Pucat cuman mukanya dia, macam lagi takut gitu loh. Nah respon Suster Ica ini betul-betul mengusik pikirannya si Hana. Firasat aku, nah dia ini pasti ada yang salah di sini, ada yang janggal gitu situ. Entah susternya atau malah rumah sakitnya yang aneh-aneh nih. Gitu udah ada perasaan gak enak tuh aku di situ. Cuman udah lah ya kan. Masuklah malam. Di jam 7 malam nih hari kedua ya, di jam 7 malam tibalah waktu dokter dan perawat untuk visit. Perawat datang ngecek suhu, dokter meriksa Kinan. Nah karena kondisinya Kinan ini belum membaik, Kinan dijadwalkan fisioterapi besok paginya. Nah setelah itu Hana segera menidurkan si Kinan supaya siap untuk terapi besok. Terus sekitar jam 11 malam, Hana sadar infusnya Kinan ini udah kayak mau hampir habis gitu loh Wak. Supaya nggak repot nanti, dia langsung minta suster untuk ganti si infus ini saat itu juga. Nah setelah infus diganti, infus baru nih ya, Hana tidurlah ini di sampingnya Kinan. Udah jam 11 malam tuh kan. Nah terus waktu lagi enak-enak tidur, sekitar jam 12:30 malam lagi, Hana kembali dibangunkan sama seorang suster yang wajahnya gak asing Wak. Dan setelah diperhatikan, suster yang datang ini sama kayak malam sebelumnya. Usianya masih muda, nah dia perawakannya ramping, wajahnya juga tenang dan sesekali dia senyum kecil. Sama juga seperti malam sebelumnya, suster ini nanyain nama anak sama tanggal lahirnya. Kemudian dia lanjut meriksa suhu dan juga periksa infusnya Kinan. Infus yang baru nih. Cuman waktu dia datang ini Nadia, entah kenapa suasana kamar tuh kok tiba-tiba berubah dingin gitu. Sepinya juga sepi nggak santai, malah jadi mencekam. Nah supaya nggak hening-hening kali, Hana berusaha ngajak ngobrol lah si suster ini. Shift malam terus ya sus? Kayak saya nggak pernah lihat sus kalau pagi atau siang lah, kata si Hana. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, susternya cuma senyum aja. Terus dia kelihatan lagi sibuk nekan-nekan itu infus. Nah infus yang baru tadi tuh ditekan-tekan sama dia. Tapi kan aku nggak paham sama alat medis, Hana mikir oh mungkin dia lagi fokus benerin infus kali ya, makanya pertanyaan aku nggak dijawab nih gitu kan. Nah setelah tugasnya selesai, suster ini pun pamit keluar. Dan aku tidur balik, Hana kembali tidur. Lalu sekitar jam 3 pagi, datang lagi suster. Tapi suster kali ini beda sama yang sebelumnya Wak. Bukan Suster Ica, bukan juga suster yang pertama tadi, bukan. Lain lagi nih orangnya. Dan sama juga suster ini kembali nanyain apa nama sama tanggal lahirnya si Kinan. Terus dia ambil termometer buat ngukur suhu. Nah ngeliat itu ditanya lagi lah sama si Hana. Loh kok sus dicek lagi? Katanya 8 jam sekali. Loh ya memang 8 jam sekali Bu. Kinan kan terakhir dicek jam 7 malam tadi kan waktu visit dokter. Enggak sus, terakhir loh ini 1 jam yang lalu. Jam 12:30. Ada perawat yang ngecek. Dan orangnya juga masih sama kayak malam sebelumnya. Dan waktu aku bilang kayak gitu, wajah si suster ini langsung pucat Nadia. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Ini kita cek lagi aja Bu. Setelah dia ngecek suhu, dia lanjut ngecek infusnya Kinan tadi Wak. Nah waktu ngecek infus, heran si suster.
kok mati infusnya bu? Ibu kenapa nggak lapor kalau infusnya mati? Kaget lah aku Nadia, loh tadi masih nyala kok sus. Apa suster sebelumnya yang matiin? Soalnya tadi dia juga ngoprek-ngoprek infus. Suster ini nggak ngerespon kata si Hana, dia fokuslah memeriksa catatan medis. Udah diperiksa lagi kan. Nah nggak lama setelahnya dia ngomong, si suster ini ngomong, astagfirullah bu, infusnya salah, harusnya bukan yang ini. Apa nggak kesal aku Nat? Loh kok bisa salah infus sih sus? Ibu kami mohon maaf bu, ini murni kelalaian kami. Alhamdulillah infusnya mati, jadi nggak masuk banyak ke dalam tubuhnya Kinan. Bentar ya bu ya, saya ambilkan infus yang baru. Kata dia kayak gitu, salah infusnya dia. Suster itu langsung keluar lagi, dia balik lagi ngambil infus yang betul, dipasangnya lagi ke badannya si Hana, Kinan. Nah di sini aku sebenarnya udah pengen komplain kali sama manajemen rumah sakit, kok bisa-bisanya salah kasih infus. Tapi nggak lama aku pikir ya udahlah, yang penting Kinan nggak kenapa-napa. Untung tadi suster yang jam 12:30 tadi matiin infusnya. Kalau nggak mungkin Kinan bisa kenapa-napa. Iya kan matiin sama suster sebelumnya kan. Nah alhamdulillahnya malam itu udah nggak ada masalah lagi sehingga Hana bisa tidur lagi, bisa ngelanjutin tidur. Cuman di malam itu dia dapat pengalaman gak enak dari rumah sakit. Anaknya salah dikasih infus ya kan. Udah tidur lagi lah si Hana. Memasuki hari ketiga opname, Hana menemani Kinan fisioterapi di lantai 1 kan jadwalnya. Waktu di sana Hana dengar kalau ada pasien baru kelas 1 yang juga kehabisan kamar. Tapi alih-alih ditempatkan di bed sebelahnya si Kinan, pasien ini malah dirujuk turun ke kelas 2. Heran sih Hana di situ. Loh ngapa nggak dirujuk ke sebelah aku ya? Kan di sebelah dia kosong. Tapi ya udahlah, mungkin rumah sakit punya pertimbangan sendiri atau mungkin pasiennya memang nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, apa yang ada aja. Kelas 2 lah gitu. Udah selesai fisioterapi, Hana sama si Kinan balik lagi lah ke kamar mereka yang ada di lantai 5 ini. Nah lalu pas malam harinya sekitar jam 7 malam di hari yang sama nih ya, di hari kedua ada suster yang datang untuk ngecek suhu seperti biasanya. Kan setelah 8 jam nih dicek lah jam 7 malam. Dan selain ngecek suhu, si suster jam 7 malam ini juga ngasih 1 tray obat yang nanti harus diminum sama si Kinan. Tapi karena waktu itu Kinan udah tidur, Hana pun berniat untuk ngasih obat ini waktu Kinan bangun aja gitu. Dan akhirnya dibiarkanlah obatnya di situ, Kinan tidur, dia istirahat. Tanpa terasa lagi nunggu si Kinan ini bangun, Hana ketiduran. Nah tidur aku Nadia. Di tengah tidur nyenyaknya, lagi-lagi sekitar jam 11:30 malam, suster kemarin datang lagi. Di situ Hana bantu, ini ngapa kok suster ini selalu muncul jam segini ya? Jam 12:30 malam selalu jam segitu. Hana berusahanya apa? Jaga malam lagi ya sus ya, kata gitu. Nggak direspon, cuman dia senyum tipis aja. Gitu. Ngerasa ada yang janggal, Hana pun perlahan ngelirik name tag yang dipakai si suster. Name tag itu tertulis satu kata, Ani. Ya. Dan waktu aku baca, mataku kesorot ke name tag itu, seketika das langsung berubah, nggak enak kamar aku dia. Biasanya waktu pertama dia datang biasa aja, cuman untuk fokuskan ke nama dia, Ani, langsung aneh. Kalian tahu kan tiba-tiba perasaan kalian nggak enak, kayak gitu yang dirasain sama si Hana, dingin dan langsung sunyi kali. Nah belum sempat Hana mau basa-basa lagi, suster Ani basa-basi lagi, suster Ani ini tiba-tiba ngomong, nanti kalau mau ngasih obat cek label obatnya dulu ya bu ya, katanya gitu. Oh iya sus, makasih gitu. Dah suster Ani pun keluar dan begitu dia pergi, hawa dingin yang tadi tuh dia balik normal lagi, hilang. Di titik ini Hana yakin kalau ini kayak ada yang nggak beres lah sama si suster Ani ini. Cuman gara-gara aku ngantuk, Kinan juga belum bangun, jadi obat belum ku kasih, aku lanjut tidur lagi. Nah beberapa jam kemudian sekitar jam 2 pagi anakku kebangun, Kinan kebangun, dia minta minum. Hana juga kebangun lah kan, dan sekalian dia mau ngasih obat yang udah diresepin tadi kan, dia nunggu anaknya bangun. Tapi sebelum ngasih ke Kinan, Hana keingat pesan sama suster Ani, cek itu label obatnya dulu. Nah pas ngecek botol obat pertama betul namanya Kinan, tanggal lahirnya betul. Ngecek botol kedua, obat kedua, nama pasiennya beda Nadia. Begitu juga sama tanggal lahirnya. Apa nih, salah nih. Hana langsung pencet bel, panggil suster. Dan waktu susternya datang, protes ya Hana situ. Suster ini gimana sih? Kemarin kalian salah info, sekarang salah kasih obat juga. Coba cek, ini bukan nama anak saya. Oh iya bu, coba saya cek. Aduh bu, saya minta maaf ya bu, ini saya ambil yang betul dulu. Yang betul lah sus. Ini untung saya cek loh karena diingetin suster Ani tadi. Kalau nggak mungkin saya udah kasih obat yang salah sama anak saya. Waktu begitu Hana nyebut nama suster Ani, wajah suster depan itu langsung pucat sepucat-pucatnya. Dia langsung keluar kamar dan selang setengah jam kemudian dia balik lagi. Nah kali ini suster tadi itu datangnya nggak sendirian dia ditemanin sama suster lain yang wajahnya lebih tua lah. Nah dia ini mungkin senior. Si susternya juga kembali minta maaf lalu memberikan obat yang betul untuk si Kinan. Cuman gara-gara aku masih kesal karena aku cuma diam aja, aku atur napas aku supaya emosi aku nggak meledak di situ kan. Diam aja aku. Nah tepat sebelum keluar kamar, suster yang lebih tua ini tiba-tiba deketin Hana. Dia nanya, ibu permisi bu, sekali lagi saya minta maaf atas kelalaian kami bu ya. Tapi sebelum
sebelumnya saya mau nanya juga, Ibu kok bisa kenal sama Suster Ani? Ya jelas kenal lah, orang tiap jam 12:30 selama saya nginap di sini dia selalu ngecek suhu anak saya, dia matiin infus kalian yang salah, dia ingetin saya soal obat, dia inilah selalu beresin kesalahan kalian. Nah denger Hana emosi, minta maaf lagi lah si ibu ini kan, ibu suster ini, terus mereka keluar. Nah di titik ini Wak, firasat Hana udah makin menjadi-jadi gitu loh. Dia bahkan ngerasa kalau semua suster di sana tuh kok macam sering pucat, sering kabur tiba-tiba gitu, nggak banyak komentar, kenapa nih? Tapi karena nggak tahu mau nanya ke siapa, malam itu Hana memilih mendam semuanya, istighfar, meredam emosinya dan lanjut beristirahat lagi. Besoknya sekitar jam 7 pagi, Suster Ica datang ke kamar Kinan. Dia ngecek suhu, dia ngasih obat seperti biasa. Cuman bedanya kali ini Suster Ica nggak langsung pergi, Wak. Dia justru berdiri di pinggir ranjang. Terus dia ngomong sama aku Nadia, Bu, maaf Bu mau nanya, dengar-dengar Ibu Hana didatengin sama Suster Ani ya? Iya, emangnya kenapa? Bu, jadi gini, Suster Ani itu memang pernah kerja di sini Bu, cuman sekitar 20 tahun yang lalu. Aku tanya balik, oh maksudnya dia udah nggak kerja di sini lagi? Terus kok bisa dia keluar masuk ruangan ini tiap malam? Emang nggak dijaga security? Kalian nggak lihat dia masuk? Diam Suster Ica di situ Nadia. Bu, Suster Ani itu udah meninggal dunia Bu. 20 tahun yang lalu tuh. Dia meninggal di sini waktu shift malam. Apa nggak terkejut aku? Hah? Serius Suster? Betul Bu. Makanya kami kaget waktu Ibu bilang ada suster yang datang malam. Kami pikir itu kawan-kawan kami. Tapi waktu Ibu bilang Suster Ani, nah disitulah Bu kami tahu Suster Ani udah meninggal Bu. Astagfirullahaladzim Sus. Pantesan setiap kali dia datang ke sini ada aja yang nggak enak di perasaan saya. Dia nggak macam-macam. Dia juga kayak suster biasa kok. Ini alasannya. Aduh Sus, saya udah. Saya minta pindah kamar. Nggak apa-apa. Turun kelas pun nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau lagi di kamar ini. Kata si Hana. Hana mau pindah kelas. Pindah kamar. Saat itu juga pihak rumah sakit pun langsung berusaha mencarikan kamar lain untuk Hana. Tapi sorenya mereka baru ngabarin kalau semua kamar mau itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah full, nggak ada yang kosong. Adanya besok Bu. Dan karena nggak ada pilihan lain, Hana pun terpaksa lah nginap di kamar itu setidaknya 1 malam lagi biar aku bisa pindah kamar. Tapi karena khawatir didatangin sama sosok Suster Ani ini Wak, Hana nelpon Adam lah, dia cerita lah itu semua. Denger itu Bang Adam ikutan panik dan dia memutuskan untuk datang ke rumah sakit, nginap di rumah sakit nemenin Hana malam itu. Meski suasana kamar tetap sunyi, Wak, Hana merasa lebih tenang lah. Paling nggak dia ditemenin sama suaminya ya kan. Cuman nih Nan, walaupun udah ditemenin sama suami aku, nggak bisa tidur aku malam itu. Bisa tiap malam aku ngantuk terus kan. Malam itu aku terjaga sepanjang malam. Sampai akhirnya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 00.25 ya. Mulai panik aku di situ. Wah, 5 menit lagi Suster Ani biasanya datang nih buat ngecek. Dia kan selalu datang 00.30 kan. Bentar lagi. Dengan tangan gemetar Hana terus berdoa semoga Suster Ani malam itu nggak datang lagi. Dan betul dong Wak, ketakutan Hana malam itu nggak terbukti. Waktu jam sudah menunjukkan 00.30 malam, Suster Ani itu nggak datang lagi ke kamar mereka. Lega lah aku, alhamdulillah dia nggak datang malam ini. Tapi waktu aku udah mau tidur nih ya, dia nggak datang, udah mau tidur nih. Hana denger ranjang yang ada di sebelahnya Kinan yang lagi kosong ini berderit Wak. Seolah-olah ada orang yang lagi naik ke ranjang. Aduh merinding aku. Ya kan? Belum sempat Hana bereaksi, tiba-tiba ada suara perempuan yang membisik di telinga. Jangan bilang siapa-siapa. Aku cuma mau bantu. Kata dia. Ya Allah, mau teriak aku panggil suami aku, nggak keluar suara aku. Nah dia nge-freeze aku di situ. Nangis aja yang bisa. Sesak dadaku, kedua tangan aku gemeteran, kaki aku dingin. Lumayan lama tuh nadaku nge-freeze. Nah dia sampai akhirnya apa? Pingsan. Hana pingsan di situ. Barulah sekitar jam 3 dini hari Hana terbangun perlahan dan salah satu yang ngebangunin dia gara-gara itu jadwal ngukur kan. Pintu kamar terbuka. Pelan tapi jelas terdengar di tengah sunyi itu. Pintu terbuka, tubuhnya masih lemas, kepalaku masih berat Nadia. Beberapa detik kemudian penglihatanku udah mulai jelas. Di dekat ranjang terlihat ada seorang suster yang masuk dan mulai ngecek suhu tubuhnya Kinan. Waktu ngecek jam udah jam 3. Oh ini berarti suster yang memang seharusnya, suster nyata lah yang seharusnya ngecek kan. Dia lihat ada suster itu lagi ngecek suhunya Kinan juga. Kinan nggak nanya-nanya karena dia tahu ini pasti suster yang benar gitu. Datang kan di jam 3. Aku cuma bisa kutatap aja suster itu dalam diam karena lagi mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang sebelumnya tuh loh Nat. Terus di saat yang sama Bang Adam juga kebangun. Bang Adam juga lihat tuh suster lagi ngecek. Dia sempat kaget waktu nengok si Hana, matanya sembab. Bang Adam langsung lah deketin Hana. Kamu nangis sayang kenapa? Nah dengar pertanyaan itu, tangisan Hana yang dari tadi dia macam ditahan kan dia shock kan Wak. Pecah lah situ. Abang ayo pulang Bang, aku nggak mau di sini lagi, aku takut Bang, aku takut.
Waktu aku nangis ini Nadia, yang anehnya suster yang lagi meriksa Kinan ini diam, dia nggak ngomong apa-apa. Harusnya bisa lah kan dia nanya, kenapa Bu, ada apa, kayak gitu kan. Ini nggak, Wak, diam. Tapi meskipun suster itu diam, dari sorot matanya kelihatan kalau dia tahu sesuatu. Atau diperhatikan sama si Hana, memang Wak itu bukan suster Ani. Cuman suster itu diam aja, dia kayak, aduh kena nih ibu nih, kayak gitu loh. Dia cuman bilang, suhunya normal ya Bu, dia beresin alat-alat, dia langsung keluar gitu aja. Nah setelah ditenangin sama Bang Adam, akhirnya Hana bisa tidur. Tidurlah. Keesokan paginya, pihak rumah sakit ngabarin kalau Hana sudah bisa pindah ke lantai 2 ke bangsal anak. Katanya ada kamar kosong karena pasien sebelumnya sudah baru aja pulang hari itu. Alhamdulillah lah aku nggak di sini lagi malam ini gitu kan. Dia langsung lah beres-beresin barang-barang dan langsung bergegas keluar dari kamar itu. Tapi tepat sebelum aku melangkahkan kamar, hawa di sekitar Hana tuh tiba-tiba nggak enak, Wak. Nggak enak lagi. Dan nggak lama setelahnya tercium bau obat yang nyengat kali di hidung aku. Dan tiba-tiba ada suara perempuan. Jangan tinggalin aku sendirian. Aku tengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Lari aku langsung tinggalin kamar itu lagi kan. Tanpa nggak mau lagi toleh ke belakang. Pergilah dia ke kamar baru. Nah pas sudah di lantai 2, Wak, Hana sekamar sama pasien anak yang ibunya bernama Bu Nur kan. Nah di situ Bu Nur langsung nyambut Hana dengan ramah, dengan baik. Mereka kenalan, terus mereka ngobrol-ngobrol. Terus nggak lama Bu Nur ini nanya, Mbak Hana, anak kamu tadinya dirawat di lantai 5 ya? Oh iya Bu, kok Ibu tahu? Oh tahu, soalnya saya sering dengar suster-suster di ruang perawat itu ngomongin Mbak sama si suster itu. Emang mereka ngomong apa Bu? Nah waktu itu Wak, kelihatan Bu Nur nih kayak ragu gitu loh Nat. Tapi sorot matanya berubah serius. Dari sikapnya jelas dia itu bukan cuma dengar gosip aja. Bu Nur ini macam tahu sesuatu. Seolah-olah urban legend tentang lantai 5 itu bukan hal baru buat Bu Nur. Ya, dari situ Bu Nur cerita lah Wak. Kamar yang ditempatin sama Hana kemarin itu ditinggali sama sosok suster yang namanya Suster Ani. Dia pernah kerja di rumah sakit itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan selama bekerja di sana, katanya Suster Ani ini sering dibully, Wak, sering dikucilkan sama kawan-kawannya gara-gara dianggap terlalu cuek dan gak mau bersosialisasi. Tapi dibalik sifat dinginnya, Suster Ani ini merupakan orang yang pekerja keras. Dia ini sering lembur, Wak, karena zaman itu kan jumlah karyawan di rumah sakit kan masih terbatas tuh. Jangankan kerja lembur, Suster Ani ini katanya juga sering kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah, sampailah pada suatu malam, ada pasien di lantai 5 yang tiba-tiba kritis. Tapi karena kurangnya tenaga medis di sana, Suster Ani ini sampai harus lari bolak-balik gitu loh Wak, untuk ngambilin tabung oksigen, dia yang pasangin infus demi bisa nyelamatin si pasien inilah. Dan semua itu dilakukan sendirian Wak, nggak ada yang bantuin dia. Dan mungkin karena dia capek bekerja sekeras itu, Suster Ani ini tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal lah di situ. Di kamar pasien itu dia meninggal. Tapi kabarnya pasien yang kritis yang udah berhasil diselamatin sama Suster Ani ini selamat. Jadi dia berhasil nyelamatin orang, tapi dianya nggak selamat gitu loh Wak. Suster Ani yang nggak selamat. Itu ceritanya Mbak, kata Bu Nur. Dengar cerita itu Nadia, terenyuh hati aku. Suster Ani ini orang baik nih. Pun setelah aku ingat lagi Nadia, Suster Ani itu kan juga secara tidak langsung nyelamatin si Kinan kan Wak. Malam waktu suster lain itu salah ngasih infus, Suster Ani yang datang dimatinnya infus tuh kan, supaya nggak bahaya buat Kinan. Terus malam berikutnya Suster Ani juga ingetin sama si Hana, cek label obat. Betul, salah orang rumah sakit ngasih obat kan aku. Nah semua cerita itu perlahan langsung menghapus ketakutan Hana tentang Suster Ani. Bahkan Hana ini mulai berpikir, jangan-jangan Suster Ani itu dari awal emang nggak pernah punya niat untuk nakut-nakutin kami, nakut-nakutin aku gitu. Suster Ani itu cuman masih bekerja seperti biasa, masih ngejalanin SOP, masih ngecek pasien, bahkan masih jagain keselamatan pasien di malam hari. Iya kan? Dia nggak ada niat sama sekali nampakin dirinya untuk mengganggu Hana, enggak. Dia memang lagi bekerja aja. Dan pikiran ini juga akhirnya divalidasi sama Bang Adam, suaminya. Jadi ketika Hana dengar cerita itu, di saat yang sama Bang Adam ini juga dapat pula Wak cerita tentang kebaikan dari Suster Ani ini dari rekan kerjanya dulu. Bang Adam dapat informasi. Jadi setelah Kinan itu dipindahkan ke lantai 2 Wak, Bang Adam ini kan sempat keluar kamar terus pergi ngerokok gitu di luar kan. Nah, pas lagi ngerokok, Bang Adam diajak ngobrol sama satpam rumah sakit yang lumayan senior lah, namanya Pak Tono. Nah di situ mereka ngomongin banyak hal kemana-mana sampai akhirnya tibalah pada pembahasan tentang lantai 5 dan juga Suster Ani. Nah sama kayak yang sudah didengar Hana dari Bu Nur, Pak Tono ini juga nyeritain kisah tentang Suster Ani. Cuman bedanya di sini Pak Tono ini nambahin satu cerita sedih di balik kematiannya Suster Ani Wak, dimana setelah jasad Suster Ani ini dibawa pulang, gak ada katanya satupun teman-teman perawat yang datang bertakziah ke rumahnya.
nggak ada. Dan mirisnya lagi, cuman 1 hari setelah Suster Ani meninggal, Wak, perawat-perawat itu kembali kerja. Memang dia harus kembali kerja. Cuman mereka ketawa-ketawa, cekakak-cekikan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa dibilang mereka ini sama sekali nggak ngerasa kehilangan Suster Ani itu loh, Wak. Dan semenjak kejadian itu, barulah hal-hal mistis mulai muncul di kamar tempat Suster Ani meninggal. Beberapa pasien yang dirawat di situ mengaku sering didatangin seorang suster setiap jam 12:30 malam. Dan jam 12:30 ini adalah jam kematiannya Suster Ani. Cuman Pak Tono bilang, udah nggak usah takut Mas, Suster Ani itu nggak pernah ganggu pasien kok. Dia dulu sempat ngeganggu, tapi yang diganggunya adalah suster-suster yang dulu suka ngejauhin dia. Dengar itu ya udah, Bang Adam juga nggak bisa komentar apa-apa kan, dia cuman oh iya pak gitu. Nah setelah dengar informasi dari Bang Adam, perasaan Hana akhirnya tervalidasi. Memang betul Suster Ana ini nggak berniat jahat, tapi meskipun sudah berada di alam berbeda, rasa tanggung jawabnya pada pasien dan pekerjaannya masih belum hilang sampai sekarang. Enyuh ya Wak ya, gimana gitu perasaannya. Nah singkat cerita, setelah melewati beberapa kejadian mistis di rumah sakit, setelah pindah ke lantai 2, Hana dan juga Kinan bisa beristirahat dengan nyenyak bersama Bu Nur dan anaknya ini juga. Untuk yang mereka tenang-tenang aja, Nadia udah gak ada lagi Suster Ani yang mendatangi dia setiap jam 12:30 malam, gak pernah datang setelah kejadian itu ya. Dan setelah dirawat selama kurang lebih 5 hari, Kinan pun akhirnya diperbolehkan pulang. Dan dari luar rumah sakit, waktu udah ada di luar ya, Hana sempat menoleh ke lantai 5 untuk macam berpamitan gitu, dan juga berterima kasih sama sosok Suster Ani. Karena mau gimana pun dia juga ikut berjasa dalam merawat Kinan selama di opname di rumah sakit itu. Aduh aku kebayang lagi apa yang dilakukan Kinan waktu itu ya kan. Bisa kalian gambarkan nggak? Divisualisasi otak kalian. Kinan keluar, dia nengok belakang. Makasih ya suster, rupanya suster ada di bawah gitu. Aku kalau jadi Kinan nengok Suster Ani ngelambai dari atas nggak takut lah aku mungkin. Ya nggak sih? Sekarang kok bilang gak takut, nanti kalau aku ngalamin sendiri melecit juga tuh mau dia sebaik apapun ya kan. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Suster Ani yang selalu mendatangi kamarnya Kinan setiap tengah malam. Meskipun awalnya sempat dibikin takut, siapa sangka Suster Ani ini ternyata punya niat yang sangat baik. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau sebenarnya Suster Ani mungkin tidak pernah betul-betul dihargai semasa hidupnya kan Wak. Tapi justru karena itulah dia selalu setia sama tugasnya dalam merawat, menjaga, dan juga memastikan tidak ada satupun pasien yang celaka di rumah sakit itu. Subhanallah, baik kalilah beliau. Kita doakan saja semoga Suster Ani bisa beristirahat dengan tenang di alam barunya, dan semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian juga pengen dapat koleksi terbaru dari botol-botol lucunya Daily Sun, bisa langsung klik di bawah ini aja, kita available insyaallah. Kalau misalnya sold out, mohon maaf, tunggu aja lah, stay tune sampai restock lagi. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. As always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.